Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita insya Allah sudah masuk hari yang ke-19 Ramadan 1440 Hijriah. Kita bisa hadir di rumah Allah ini semata-mata karena nikmat Allah berupa sehat dan sempat. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepadanya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kultum kami pekan yang lalu sudah kami sampaikan bahwa di antara bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga kita adalah menyapa dan memberi salam ketika mungkin kita sedang mau bepergian atau mau keluar rumah dan ketemu dengan mereka. Kemudian menjenguk manakala ada tetangga yang sakit dan bertakziah manakala yang bersangkutan dipanggil oleh Allah. Termasuk memberi ucapan selamat bahagia manakala tetangga kita juga mendapatkan nikmat yang bersangkutan merasa bahagia. Termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Apakah itu suara-suara mungkin kita sedang membunyikan, apakah musik ataupun apa, harus menjaga perasaan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, yang berikutnya bagaimana, apa bentuk lain yang harus kita lakukan manakala kita berada di tengah-tengah mereka. Di antaranya lagi kami tambahkan adalah harus membantu dan menolong manakala tetangga kita membutuhkan pertolongan. Hal-hal yang sepele barangkali kita juga perlu membantu mereka manakala tetangga itu membutuhkan kita. Apalagi mungkin tetangga itu ya hanya seorang diri di rumah itu, maka sering-seringlah kita menanyakan kepada yang bersangkutan, ya mungkin karena meninggal suaminya atau istrinya atau ditinggal anak-anaknya keluar kota, sering-seringlah menawarkan barangkali butuh pertolongan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Menolonglah dalam urusan takwa. Itu perintah urusan kebaikan. Kita harus peduli dengan mereka. Atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan sosial, al-amal al-ijtimai, urusan-urusan sosial juga kita harus peduli kepada tetangga kita. Yang berikutnya adalah menjaga kehormatan, sekaligus jangan sampai membuka aibnya
Jangan sampai terjadi tetangga punya kekurangan, punya kesalahan, punya aib, justru malah diceritakan kepada orang lain. Yang benar harus ditutupi kesalahan dan aib itu, supaya jangan sampai aib itu diketahui oleh orang lain. Tetangga yang terdekat kita sebagai tetangga dekatnya harus menutupi aib mereka. Jangan sampai malah mengumbarnya, menceritakan kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang susah bagi kita, manakala kita lupa. Oleh karena itu mengingatkan saya sendiri dan para jamaah, jangan sampai kita justru yang menyebarkan, menyampaikan kekurangan-kekurangan tetangga kita. Yang tidak kalah pentingnya, dan ini juga sulit untuk dilakukan, adalah tidak mengganggu. Dalam arti di sini juga diterjemahkan tidak mengganggu itu diantaranya adalah kalau kita bangun rumah, seharusnya, ya, sebaiknya ketinggian rumah kita itu tidak melebihi ketingginya rumah tetangga. Maksudnya ketinggian pondasinya lah, begitu, yang paling dasar itu. Dan ini memang sulit, tidak mudah. Kenapa? Mungkin karena kita agak sedikit meninggikan supaya tidak kena banjir, kalau misalnya hujan atau yang sebagainya. Nah, sementara rumah tangga kita ya lebih rendah. Nah, kalau memang terjadi begitu, memang seharusnya kita minta izin, memberitahu kalau saya mau bangun rumah dan mohon maaf ya, pondasinya saya tinggikan supaya tidak kena banjir. Nah, ini kelihatannya juga sepele, tapi kalau kita lupa, ini kita tidak minta izin kepada mereka dalam rangka menenggang perasaan mereka. Wah, ini tonggoku apa si A ini mau bangun rumah lebih tinggi, kalau banjir saya malah lebih tinggi, lebih dalam lagi masuk rumah saya. Nah, ini menjaga, itu termasuk bagian dari bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Yang berikutnya, yang insya Allah ini juga sering dilakukan oleh para ibu-ibu biasanya, ya ini memberi makanan kepada tetangga kita, sekalipun mungkin makanan itu sederhana. Kalau makanan itu tidak banyak dan tidak nikmat mungkin. Terkait dengan memberikan makanan itu, ini Nabi kita memberikan satu pembelajaran, satu resep buat kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Rawahul Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya, dan perhatikanlah tetanggamu. Nah, ini anjuran yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan kalau tetangga kita sedang memasak, tetangga kita membau masakan kita, itu kita juga seharusnya memberi kepada tetangga kita. Ini satu etika yang luar biasa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Insya Allah kalau yang ini sudah sering ibu-ibu lakukan. Ya. Karena apa? Ya karena memang begitulah seharusnya kita bertetangga. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, barangkali itulah 4 hal yang perlu kami tambahkan terkait dengan bagaimana kita berbuat baik kepada
tetangga kita, terutama tetangga terdekat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan segala urusan kita, memberi kelapangan rezeki kita, supaya kita juga bisa berbagi kepada tetangga terdekat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.